Hai teman-teman, selamat sore, ketemu lagi dengan channel kita di channel Inspirasi Properti. Kali ini saya akan mereview salah satu rumah mewah yang ada di Solo teman-teman, tepatnya di daerah Colomadu. Oke, di belakang saya ini ada di klaster Puri Gajah Permai teman-teman. Yuk kita cek dalamnya. Hai teman-teman, selamat sore, ketemu lagi dengan channel kita di channel Inspirasi Properti. Kali ini saya akan mereview salah satu rumah mewah yang ada di Solo teman-teman, tepatnya di daerah Colomadu. Oke, di belakang saya ini ada di klaster Puri Gajah Permai teman-teman. Oke teman-teman, untuk rumah ini konsepnya itu modern minimalis teman-teman. Cuman dia dibentuk secara megah dan mewah teman-teman. Jadi ada wah gitu konsepnya. Nah ini teman-teman, jadi lebar depan rumah ini itu 12,5 kali 10 meter teman-teman. Nah kalau kita lihat lebih detail lagi, ini yang keren dan uniknya tuh di sini teman-teman, kanopinya. Jadi kanopinya itu dikasih besi apa namanya, terus kemudian dikasih kaca tempel. Jadi cahaya yang dari atas itu bisa masuk ke garasi atau ke carport ini, jadi nggak kelihatan gelap teman-teman. Terus kemudian apa? Kemudian di kanopi ini itu setengahnya udah didakcor gitu, keren. Plus sama ini teman-teman, ini udah dikasih apa, kotak gini ya, temboknya ini dikasih bentuk gini. Jadi kesannya rumah ini tuh kelihatan lebih lebar, mewah sama lebih megah gitu. Untuk karpot ini bisa muat 2 mobil, bisa muat motor di samping sini juga teman-teman. Jadi sangat cakep, karpotnya sangat luas juga. Dan di sisi sini ada tamannya juga teman-teman. Nah teman-teman, ini juga sudah dikasih pohon-pohon juga ya teman-teman. Jadi udah tinggal merawat aja. Terus kemudian di sini ada juga kontrolnya juga. Kontrol air ada di sini. Terus untuk tembok tampak depannya, tembok fasadnya ini dikasih granit ukuran 60/120. Bagus juga, cakep, keren teman-teman. Terus kalau ini itu ventilasi dari toilet, nanti kita cek ke dalam. Terus kemudian di sini uniknya ada akses ke ruang service area teman-teman. Jadi di akses ini dikasih pintu besi motifnya kotak-kotak ini, jadi kelihatan sangat cantik teman-teman. Oke, kita cek ke dalam. Nah, ini teman-teman, untuk akses ke ruang ART atau service areanya, di sini juga terdapat pintu juga teman-teman untuk akses ke apa namanya, ruang keluarga atau living room, ruang utama ke sana. Cuman di sini dibatasin sama pintu ini. Terus kemudian di sini terdapat satu toilet teman-teman. Dan di sini terdapat satu toilet, ya toilet minimalis saja. Tapi untuk dinding toilet ini sudah full sampai atas teman-teman. Cakep. Ukuran 60x120 teman-teman. Oke teman-teman, untuk kusen jendela ini sudah terbuat dari aluminium, kemudian kusen pintu juga sudah terbuat dari aluminium. Nah uniknya di sini teman-teman, jadi ini ada jendela, kemudian ini bisa dibuka, jendela hidup. Ini bisa dibuka, kalau teman-teman pengen ngerasain udara segar dari luar, ini bisa dibuka aja teman-teman. Kemudian kalau yang sebelah sini itu jendela mati.
Jadi sirkulasi udara dari luar itu bisa secara masuk dan enak lah, tidak pengap juga di dalam. Kemudian untuk pintu juga pemilihan juga cakep teman-teman, motifnya pakai kayu seperti ini terbuat dari bahan triplek. Nah, kemudian poin plusnya, rumah ini udah dilengkapi dengan smart dome system teman-teman. Ini contohnya. Jadi untuk smart door lock-nya ini juga udah dari Bardi, smart banget, udah cakep. Oke teman-teman, untuk saklarnya ini juga sudah smart home system ya teman-teman, dari Bardi juga. Jadi tinggal pencet cedet gitu teman-teman, cakep. Untuk living room-nya ini konsepnya open space teman-teman, jadi sangat lega. Misalkan nanti di sini masih dikasih sofa, untuk menerima tamunya dikasih saja, areanya juga sangat besar teman-teman. Dari living room kita cek ke sebelah sini teman-teman. Nah, karena ini rumah konsepnya kekinian, milenial, jadi untuk dapur atau ruang memasaknya itu jadi satu teman-teman sama living roomnya. Cuma tidak apa-apa, untuk dapur ini unik juga ya teman-teman. Jadi di sini udah dikasih kaca, jadi pencahayaan dari luar bisa masuk ke dalam. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita mau masak di sini, itu nggak usah pusing teman-teman. Ini sudah disediakan jendela yang bisa dibuka. Jadi misalkan kita masak di sini, tinggal buka jendela sini, wah udah bisa keluar, udah aman, jadi nggak pengap. Ini sudah dari granit ukuran 60-120, terus juga sudah dikasih saluran pembuangannya. Cuman sayangnya ini belum dikasih sinnya teman-teman ke simbol. Terus kemudian di sini ada akses atau pintu ke ruang servis area teman-teman. Nanti kita cek lewat samping. Jadi ini tembus ke ruang servis area. Ya, nanti kita cek lewat samping. Nah teman-teman, di bawah tangga ini sudah ada salah satu space area, itu bisa dibuat atau difungsikan untuk ruang penyimpanan teman-teman. Jadi tinggal dikasih HP aja, ditutup, dikasih pintu-pintu, dirapiin. Di sini bisa buat untuk penyimpanan sepatu atau rak atau sebagainya teman-teman. Di sini bisa manfaatkan. Nah dari ruang dapur kita menuju kamar tidur pertama atau kamar tidur pertama teman-teman. Oke. Dari kamar tidur pertama ini sudah ada kamar mandi dalamnya juga teman-teman. Nah di kamar mandi utama ini juga sudah termasuk water heater, sudah terpasang teman-teman. Kita cek dulu. Nah ini teman-teman, untuk kamar mandi utamanya sudah kloset duduk, terus kemudian udah ada wastafelnya juga dari Toto semua ya teman-teman, wastafel sama kloset duduk. Terus kemudian di sini juga udah pemilihan warnanya juga cakep. Jadi kalau ada cipratan air ini tidak membekas atau menjamur teman-teman. Nah kemudian uniknya lagi, kerennya lagi, pemilihan tembok dari kamar mandi ini juga sangat-sangat cakep, kelihatan lebih bersih terus. Ukuran 60x120 granitnya. Water heater sudah terpasang teman-teman dari Ariston. Terus untuk showernya ini udah rain shower teman-teman, enak banget, cakep, udah rain shower. Terus di sini sudah ada ventilasi untuk sirkulasi udaranya juga. Jadi di kamar mandi ini tidak pengap. Lantai kamar mandi juga keren pemilihannya. Jadi nggak kelihatan menjamur atau apa ya teman-teman. Bagus, cakep. Nah teman-teman, untuk di kamar tidur utama ini udah terpasang jendela besar teman-teman. Ini rumah besar dari ukurannya kurang lebih 180 Ini lumayan besar untuk pencahayaan dari luar sangat-sangat bisa masuk, jadi bisa meminimalisir fungsi dari pencahayaan lampu. Tinggal dikasih korden, tinggal ditutup udah teman-teman. Oke. Next, dari kamar tidur pertama ini kita menuju
belakang teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita ada di taman belakang. Jadi ukuran taman belakang di sini juga lumayan luas, sudah cukup banget. Nah, untuk pemilihan lantainya juga cakep. Jadi perbedaan antara lantai taman belakang sama lantai di living room juga beda. Dan dikasih list granit warna hitam ini. Terus untuk street light-nya juga diperhatikan juga dari developer. Jadi air dari tempiasan dari sini nggak bisa langsung ke pemilihan lantainya juga cakep banget. Terus kemudian di sini juga dikasih keran juga ya teman-teman. Misalkan mau bikin apa di sini udah ada kerannya, udah cakep, bisa dimodif lagi teman-teman. Terus kemudian di sini juga udah dikasih topi-topi. Nah, fungsi topi-topi ini bisa untuk meminimalisir tempias air hujan dari atas, plus bisa juga ngumpetin eksterior AC teman-teman, buat hiburan eksterior AC. Cakep, keren. Setelah dari living room kita akan menuju lantai atas teman-teman. Tapi sebelum kita ke lantai atas, kita akan lihat dulu tangga. Untuk railing tangga ini udah dari besi, kemudian dikasih besi plat, dipadu-padankan sama keramiknya teman-teman. Keramik yang bentuknya motif-motif kayu ini cakep banget. Oke, kita cek ke atas teman-teman. Nah, sayangnya di tangga ini belum dikasih list atau print di sini teman-teman. Jadi misalkan kita mau ngepel atau bersihin lantai tangga ini, nanti takutnya kena tembok sini teman-teman. Jadi bikin cakep tembok. Alangkah baiknya ini dikasih list atau print di sini. Tapi itu masalah simpel teman-teman. Kita tinggal beli sendiri pasang begitu. Yuk kita cek ke atas teman-teman. Oke, sekarang kita berada di lantai 2 teman-teman. Nah, sebelum kita review beberapa ruangan di lantai 2 ini, saya akan ngasih info ada salah satu spot yang sangat-sangat cantik juga teman-teman di lantai 2 ini. Yaitu apa? Di sini tuh ada balkon teman-teman. Balkon yang cukup strategis lokasinya kalau saya bilang. Karena apa? Karena di balkon ini kita bisa melihat view jalan raya di depan, kemudian sunsetnya juga teman-teman. Jadi ini sudah dikasih kaca temper, kemudian besi holo juga, pemilihan keramik lantainya juga cakep. Oke sih, ini juga udah dikasih temper juga, dikasih jalan air juga di sini. Jadi misalkan ada tempias dari luar air hujan, langsung larinya ke sini. Oke teman-teman, cakep. Nah, sini teman-teman saya kasih tahu. Jadi fungsi topi-topi tadi itu kayak gini teman-teman, bisa untuk tempat dudukan AC, eksterior AC ya. Oke, setelah dari area balkon, kita akan langsung menuju ke kamar tidur lantai 2 teman-teman. Cuman sebelum kita menuju ke kamar tidur lantai 2, di sana ada akses untuk menuju kamar asisten rumah tangga teman-teman. Nah, sebelum kita ke sana, kita cek dulu kamar tidur di lantai 2-nya dulu teman-teman. Ayo kita cek dulu. Nah teman-teman, ini dia kamar tidur kedua di lantai 2. Lumayan luas juga, AC-nya sudah terpasang. Kemudian di sini dikasih kaca besar juga teman-teman. Jadi untuk pencahayaan di rumah ini itu sangat-sangat bagus. Ini kaca mati, terus kemudian di sini dikasih jendela besar juga, dan jendela ini bisa dibuka teman-teman. Gitu. Jadi misalkan kita pengen nikmatin udara dari luar, ini tinggal dibuka aja teman-teman. Cakep.
Oke, kita akan menuju kamar mandi kedua di lantai 2. Jadi kamar mandi ini untuk bersama teman-teman. Kita cek ke sini kamar mandinya. Nah, nggak jauh beda juga sama kamar mandi yang di bawah. Jadi speknya juga hampir sama, kloset udah duduk, terus wastafel pemilihannya juga sama, warna sama. Sudah water heater juga dari Ariston, showernya juga udah air shower. Terus kemudian di situ juga ada jendela hidup untuk sirkulasi udara, bisa dibuka juga tuh. Cakep, oke. Sebelum kita menuju ke kamar tidur ketiga, kita akan melewati sebuah balkon di sini teman-teman, balkon di tengah sini. Jadi balkonnya ini lumayan luas juga, bisa dibuat tempat santai juga di depan sini, bisa dikasih kursi juga. Cukup keren balkonnya, luas juga teman-teman. Kita bisa nikmatin suasana sunrise, sunset. Kemudian kita udah dikasih kaca temper, terus udah dikasih kursi juga teman-teman. Keren banget balkonnya, juga udah luas. Cakep. Setelah dari area balkon depan sini, kemudian kita ke kamar tidur ketiga teman-teman. Nah, ini dia kamar tidur ketiga di lantai 2. Ukurannya tidak jauh beda sama kamar tidur yang kedua tadi. Cuman yang membedakan di sini, ini sudah dapat privat balkon teman-teman. Jadi balkon ini dikhususkan untuk kamar tidur ketiga ini teman-teman. Jadi di sini ada akses pintu untuk menuju area balkon sini teman-teman. Cakep. Dari kamar tidur ketiga lantai 2, kita akan menuju ruang service area atau ruang asisten rumah tangga teman-teman. Yuk kita cek ke sini. Jadi di sini ada salah satu lorong untuk menuju akses ruang asisten rumah tangga. Cuman di sini uniknya udah dipisahin sama akses pintu ini teman-teman. Jadi misalkan kita pengen privat, nggak apa namanya, nggak diganggu sama asisten rumah tangga atau apa, ini bisa dikunci, udah jadi ruang privat teman-teman. Dari living room kita menuju ruang asisten rumah tangga atau service area teman-teman. Nah, sebelum kita ke kamar tidur ART, kita di sini terdapat salah satu area untuk cuci-cuci teman-teman. Jadi di sini bisa dikasih untuk mesin cuci, udah disediain colokan juga atau kotak, disediain keran juga. Oke, cakep sih teman-teman. Kemudian dari sini kita menuju ke kamar tidur ART. Nah, untuk kamar tidur ART ini cukup luas juga teman-teman, sangat cukup luas ini. Oke teman-teman, ada salah satu spot unik yang ada di kamar tidur asisten rumah tangga ini, yaitu apa? Ini sudah ada jendela hidup teman-teman yang bisa dibuka kayak gini. Jadi untuk sirkulasi udara dari lantai atas bisa masuk ke ART ini. Bagus sih. Jendela cukup besar, terus kemudian di sini juga ada jendela besar juga untuk pencahayaan agar bisa masuk teman-teman. Oke, kemudian kita menuju ke area rooftop teman-teman. Nah, untuk menuju area rooftop itu udah ada tangga spiral teman-teman dari besi juga. Oke, next kita menuju ke rooftopnya teman-teman. Oke teman-teman, di acara penutupan kali ini saya sudah bersama dengan Mas Reddy selaku Head Marketing di Budi Gajah Permai ini. Saya akan sedikit tanya-tanya sama Mas Reddy. Mas, kenapa kok kita harus membeli
rumah di Puri Gajah Permai ini, Mas? Yang pertama jelas lokasi. Puri Gajah Permai itu terletak di posisi yang sangat strategis dan di bandara. Itu hanya sekitar 7 menit. Exit tol juga cuma 5 menit. Exit tol Pulau Madu, kemudian pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit itu semuanya. Dan Pulau Madu juga sekarang menjadi tujuan utama destinasi utama untuk orang Solo dalam mencari dunia. Apalagi nanti kedepannya di dekat Puri Gajah Permai ini sudah terdapat salah satu tanah dari Pak Jokowi. Betul. Itu yang mungkin menjadi nilai tambah ya, karena nanti mantan presiden kita juga akan, saya tidak tahu alasannya kenapa, tapi beliau memilih dari sekian banyak tempat, dia memilih di daerah Colomadu. Mungkin karena tempatnya yang sangat strategis, teman-teman. Jadi Pak Jokowi memilih tanah yang dikasih negara yang berada di Colomadu ini. Nah, Pak Sredi, untuk penutupan acara kita kali ini yang paling penting dan yang krusial nih Mas Sredi, bicara tentang duit. Nah, ini tentang duit ini. Untuk skema bayar di perumahan Puri Gajah Permai ini nih, apa aja sih Mas yang bisa dilakukan oleh pembeli, Mas? Yang pertama itu jelas cash keras kita sediakan, kemudian cash bertahap kita sampai 6 kali. Kemudian kalau untuk teman-teman semua yang mau pakai fasilitas KPR itu bisa diambil semua Pak. Sekarang kita udah kerjasama dengan BNI, BSI, BRI, Permata untuk swastanya. Tapi untuk Bank BUMN kita udah kerjasama dengan BNI. Oh, cakep teman-teman. Jadi untuk para pembeli nggak usah pusing kalau misalkan mau KPR, udah semua bank udah bisa. Sudah bisa. Terutama untuk unit ready ini ya, unit ready ini kita bisa semua bank sudah bisa pakai karena sertifikat kita juga udah ready. Oh, mantap. Jadi silakan mau pilih bank mana untuk rumah khusus yang ada di shop ini. Kalau untuk yang lain mungkin kita terbatas ke beberapa bank. Oh ya, siap. Kalau untuk DP-nya nih Mas nanti kira-kira berapa nih Mas? DP yang harus diberikan oleh pembeli Mas? Kalau DP itu pasti mengikuti aturan bank. Tapi kalau untuk dari sekarang yang ditawarkan oleh beberapa bank yang rekanan itu 10%. Jadi hanya dengan 200 jutaan aja itu kita udah bisa membeli di rumah. Nah, oke teman-teman, itu salah satu skema pembayaran yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kemudian ada yang penting lagi teman-teman, promonya teman-teman. Promo yang ditawarkan oleh perumahan Puri Gajah Permai ini juga cukup menarik teman-teman. Nah, apa sih Mas promo khusus di bulan ini dan khusus sebelum harganya naik? Soalnya ini kan dengar-dengar ada yang harga mau naik ya Mas? Yes, betul. Nah, Karena untuk akhir tahun ya, karena kita juga udah habis masa promo, kita mungkin akan ada kenaikan harga, tapi itu mungkin masih di bulan depan, di bulan November. Dan khusus untuk di bulan ini, di bulan Oktober ini, kita tahu semua sekarang sudah lagi panas. Kalau untuk rumah contoh ini 5 unit AC dan 2 watt free BPHDP, pokoknya harga itu udah langsung menempati. Termasuk juga di unit lainnya itu nanti ada free 4 unit AC dan 2 watt khusus di bulan ini. Oke, mantap teman-teman. Harga sekitar 2 M ya? 2 M. Oke, dan info aja untuk di Puri Gajah Permai ini hanya 12 unit aja teman-teman. Eksklusif. Sangat eksklusif, hanya 12 unit dan sudah terbooking 2 unit. Tinggal 10 unit aja. Oke, gak usah lama-lama teman-teman. Langsung bercupin aja daripada nanti unitnya habis, nanti malah nyesel. Oke. Mas Redi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak. Iya, siap. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Salam closing. Oke.